Shalom, halo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran PAK Bible hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Miss akan pimpin kita di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Dan saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali mempelajari pelajaran PAK. Biarlah Tuhan berkati kami. Biarlah apa yang disampaikan oleh Miss hari ini itu boleh membawa kami mengerti. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum masuk dalam materi pembelajaran, Miss mau mengingatkan kalian bahwa dalam setiap pelajaran PAK Bible, kalian harus mempersiapkan Alkitab. Karena Alkitab akan menjadi panduan dan fondasi kita selama kita belajar pendidikan agama Kristen. Oke, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31. Sekali lagi, kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31. Sudah menemukan semua? Mari kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31 yang diberi judul Yesus menjanjikan penghibur. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu,
Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayat terakhir. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Hari ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus? Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata Roh Kudus? Apa yang ada di bayangan kalian mengenai Roh Kudus? Bisa jadi mungkin yang ada di pikiran kalian, Roh Kudus itu kayak hantu di film-film yang melayang-layang seperti kayak Casper. Atau yang ada di pikiran kalian, Roh Kudus itu terlalu abstrak, tidak bisa dibayangkan, atau bodo amat lah Roh Kudus itu nggak penting. Eits, tunggu dulu. Siapakah Roh Kudus? Lewat pembelajaran hari ini, kita akan melihat beberapa poin penting mengenai Roh Kudus. Yang pertama, yang harus kalian ingat, yang harus kalian mengerti dan tanam di dalam diri kalian adalah Roh Kudus adalah penolong yang lain yang dijanjikan Yesus. Seperti yang dituliskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-31 yang kita baca tadi, Yesus sebelum disalib menjanjikan adanya penghibur, yaitu Roh Kudus. Namun, ini bukan sekedar janji. Hal ini digenapi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yang kita kenal dengan yang namanya peristiwa Pentakosta. Pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya yang sedang berkumpul di satu tempat. Jadi di poin yang pertama ini kita harus ingat bahwa Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan Yesus dan itu sudah digenapi. Dan poin yang kedua, siapakah Roh Kudus? Dia adalah pribadi Allah. Seperti yang kita tahu, kita percaya pada pengajaran Allah Tritunggal, Allah yang satu, namun memiliki 3 pribadi. Ketiga pribadi itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti gambar yang ada di samping ini. Jadi Roh Kudus dalam bahasa Ibrani Ruah dan dalam bahasa Yunani Pneuma, yang memiliki arti nafas atau angin, diterjemahkan dengan roh. Hal ini menunjukkan Roh Kudus memiliki kuasa untuk memberi kehidupan, sehingga kata Roh Kudus dapat diartikan sebagai roh Allah karena memiliki sifat keilahian atau sifat Allah. Nah, oleh sebab itu, Roh Kudus tidak dapat dicipta seperti alam, tanaman, tumbuhan, hewan, atau bahkan manusia. Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dalam Tritunggal. Roh Kudus sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Poin yang ketiga, kita bisa melihat pribadi Roh Kudus baik dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama antara lain, kita bisa menemukannya dalam kisah penciptaan. Bisa kalian lihat di dalam Kejadian 1 ayatnya yang kedua. Dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita melihat ada kata roh Allah. Kemudian kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di situ kita lihat ada kata nafas. Dan dalam Perjanjian Baru antara lain kita bisa menemukannya dalam peristiwa sebelum kelahiran Yesus dan saat Yesus dibaptis. Lukas 1 ayat yang ke-35, kalian bisa buka. Lukas 1 ayat yang ke-35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kemudian kalau kalian melihat lagi di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16, Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan poin yang terakhir, poin keempat, Roh Kudus merupakan pribadi yang hidup. Dia bukan benda mati. Jangan pernah meremehkan. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dan firman Tuhan memperingatkan supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kemudian kalau kalian lihat lagi di dalam kitab Markus pasal yang ketiga, Markus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-29 dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Atau kalian bisa buka lagi di dalam Matius pasal yang ke-12, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Kita buka bersama-sama Matius 12 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kemudian ayat yang terakhir kita buka bersama-sama Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-10 dikatakan, Lukas pasal 12 ayat yang ke-10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dan kalau kita melihat dalam kisah Ananias dan Safira, dalam kisah para rasul pasal yang ke-5, mereka dikatakan mendustai Roh Kudus. Dan ketika mereka mendustai Roh Kudus, pada akhirnya keduanya tiba-tiba rebah dan mati. Baik anak-anak, sekarang kita sudah mendapatkan gambaran, bahkan yang paling penting pengajaran mengenai siapakah Roh Kudus. Kudus, ia adalah Allah. Ia adalah salah satu pribadi dalam Tritunggal. Ia adalah roh yang dijanjikan oleh Yesus dan telah digenapi. Dan kini Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Di dalam diri di dalam diri kalian. Di dalam diri setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah lewat pengajaran ini kalian semakin mengasihi Tuhan dan hidup mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Amin. Untuk menutup pelajaran PKAK hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran yang sudah kami boleh terima pada hari ini. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus yang ada dalam hati kami bekerja, supaya Roh Kudus senantiasa berkarya dalam kehidupan kami, berkarya dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa dipimpin, diarahkan di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan berkati pelajaran hari ini, kami tetap serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, untuk kalian ada pertanyaan atau bahkan mungkin hal-hal yang masih kalian belum mengerti, silakan kirimkan pertanyaan itu melalui email, ada di sebelah sini. Kirimkan lewat email, nanti kita akan ambil waktu, kita akan diskusi bersama-sama. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.